Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Deci Andini Rahmawanti dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih gempa bumi dalam tafsir Al-Misbah dan menurut pandangan tafsir sains. Teman-teman tahu gak sih apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah suatu bencana alam, fenomena alam yang terjadi pada bumi, guncangan yang dahsyat, atau akibat dan terlepasnya energi yang berkumpul secara tiba-tiba dalam bantuan yang formasi. Gempa bumi dapat didefinisikan sebagai rambatan gelombang pada massa batuan dan tanah yang berasal dari pelepasan energi kinetik yang berasal dari dalam bumi. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi pada bumi sebagai akibat dari terlepasnya energi yang terkumpul secara tiba-tiba dalam batuan yang mengalami deformasi. Gempa bumi dapat didefinisikan sebagai rambatan gelombang pada massa batuan atau tanah yang berasal dari hasil pelepasan energi kinetik dari dalam bumi. Nah, sebagai sumber yang dilepas dapat berasal dari hasil tumpukan lempeng, letusan gunung Merapi, atau longsoran massa buatan atau tanah. Menyusul terjadinya gerakan-gerakan lempeng tektonik pada proses pembentukan bumi, maka sejak itulah proses terjadinya gempa bumi mulai terjadi. Kombinasi antara gerakan lempeng tektonik dan gempa bumi tersebut memungkinkan kondisi geoseismotektonik menjadi seperti sekarang ini. Kejadian gempa bumi sangat berkaitan erat dengan gerakan lempeng tektonik. Terdapat banyak teori tentang kejadian gempa bumi, tetapi secara keseluruhan merupakan sebab dari gerakan lempeng tektonik tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan pada sebelumnya bahwa gempa bumi adalah peristiwa bergetar atau terguncangnya bumi karena pergerakan atau pergeseran lapisan batuan pada kulit bumi secara tiba-tiba akibat pergerakan lempeng-lempeng tektonik. Istilah asli dari gempa bumi dalam Al-Quran adalah ada perkata zalzalah yang artinya itu gempa bumi. Namun di samping kata tersebut ada beberapa yang menunjukkan arti gempa bumi dalam Al-Quran. Yang pertama itu kata dak, yang artinya terbentuknya bumi atau diguncangkannya bumi. Yang kedua itu rojfah, yang artinya gempa yang dahsyat. Yang ketiga itu roj. Yang apa sih yang dimaksud dengan roj? Roj adalah guncangan yang dahsyat. Dan yang terakhir adalah hash, yang artinya terbenamnya bumi. Setidaknya ada 4 kata di dalam Al-Quran yang kata zalzalah di dalam Al-Quran. Yang pertama itu surat Al-Hajj, dan yang kedua surat Al-Zalzalah, dan yang ketiga surat Al-Baqarah. Yang keempat itu surat Al-Ahzab. Al-Hajj itu pada ayat pertama, Al-Zalzalah pada ayat pertama, dan Al-Baqarah itu pada ayat 214, dan yang terakhir surat Al-Ahzab pada ayat 11. Yang pertama ada surat
Hajj ayat pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika itu melihat guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anak yang lalai terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil dan akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Yang kedua itu pada surat Al-Zalzalah yang berbunyi pada ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Pada surat Al-Zalzalah ayat pertama yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya. Akhir surah yang menjelaskan balasan serta ganjaran yang akan diterima oleh mereka yang durhaka dan yang taat. Ganjaran dan balasan itu akan mereka terima di hari kemudian. Surah ini berbicara tentang awal terjadinya hari kemudian itu. Allah berfirman, apabila, dan itu pasti terjadi, bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat, yang hanya terjadi sekali kecuali telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, baik manusia yang telah mati maupun barang tambang yang dipendamnya atau maupun selainnya. Dan ketika itu manusia sempat mengalami bertanya dalam hatinya, apa yang terjadi baginya sehingga dia bergoncang demikian dahsyat dan mengeluarkan isi perutnya. Kata iza digunakan Al-Quran untuk sesuatu yang pasti akan terjadi, berbeda dengan kata in yang biasa digunakan untuk sesuatu yang telah atau jarang terjadi, dan berbeda pula dengan lau yang digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang mustahil akan terjadi. Dengan demikian, ayat di atas mengisyaratkan kepastian terjadinya guncangan bumi yang diuraikan. Pengulangan kata al-ard atau bumi pada ayat kedua mengisyaratkan bahwa goncangan dan pengeluaran isi perut bumi itu terjadi di seluruh wilayah bumi tanpa kecuali, dan ini adalah salah satu yang membedakan antara goncangan atau gempa yang terjadi selama ini, karena gempa tersebut hanya terjadi pada wilayah terbatas dari bumi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gempa bumi menurut pandangan tafsir sains. Gempa bumi menurut tafsir sains ini dapat diartikan dengan adanya gerakan atau guncangan bumi dari keadaan sebelumnya yang lahir tentang menuju gerakan yang tiba-tiba mengguncang dan membolak-balikkan bumi. Al-Quran yang berkedudukan sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia nyata tidak hanya menyinggung yang bersifat keagamaan saja. Jadi di dalamnya terdapat ada isyarat-isyarat ilmiah yang dipahami dan dikaji secara komprehensif. Contohnya adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang gempa bumi, banyak macam ataupun bentuk-bentuk gempa yang disinggung di dalam Al-Quran. Semuanya memiliki sudut pemahaman yang berbeda-beda. Tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang gempa bumi dari beberapa aspek. Yang pertama itu gempa dari
penggunaannya. Yang pertama yaitu kata zalzalah dan lah merupakan term dalam Al-Quran yang dengan amat jelas diartikan sebagai gempa bumi. Ada dua pemaknaan kejadian gempa bumi dari penguraian ayat-ayat. Yang pertama, ada beberapa ayat yang membicarakan tentang langsung untuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai tanda bukti penerusan atas rasul-rasulnya. Dan yang kedua adalah sebagai bukti atau peringatan di mana akan datang hari kemudian yang disebut dengan hari kiamat sebagai sebuah gambaran yang cukup mencengangkan. Dan yang kedua, adapun beberapa jenis gempa bumi dalam Al-Quran. Istilah gempa bumi yang secara terminologi dapat diartikan dengan adanya guncangan yang dahsyat disebut dalam Al-Quran beragam macam sebagainya. Yang pertama itu ada guncangan jiwa atau bukan gempa bumi. Guncangan jiwa ini lebih dikenal sebagai istilah galau atau hilangnya harapan seorang yang berubah menjadi sebuah keputusan. Kemudian muncul lagi harapan yang lain, akhirnya berujung keputusannya sehingga datang situasi kegalauan. Gempa demikian ini dijumpai dalam dua ayat, yaitu dalam ayat Al-Baqarah ayat 214 dan surat Al-Ahzab ayat 11. Yang kedua itu guncangan bumi atau gempa bumi yang terjadi. Apa sih gempa bumi di sini diartikan sebagai secara umum, yaitu dengan adanya gerakan atau guncangan bumi dari keadaan sebelumnya yang secara lahir tidak menunjukkan adanya gerakan, dengan tiba-tiba ada guncangan dan membolak-balikkan bumi. Gempa yang dimaksud di sini adalah gempa tektonik. Dan yang terakhir itu ada gempa bumi yang tiada tandingannya atau disebut dengan gempa tunggal. Nah, jika di atas telah disebutkan adanya gempa bumi yang benar-benar terjadi karena adanya sebab-sebab alamiah atau sering disebut dengan sebab bersifat membumi atau alamiah, sebagaimana layaknya gempa-gempa yang terjadi ini, maka ada sebuah gempa yang terjadi karena memang murni kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lebih dikenal dengan gempa bumi timbul murni karena sebab bersifat melangit atau murni campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut dengan fauqiyah ilahiyah. Gempa bumi yang semacam ini hanya terjadi sekali saja dan tidak ada bandingannya tunggalnya dalam sejarah gempa bumi. Contohnya adalah gempa bumi vulkanik, kemudian dengan gempa runtuhan, lalu gempa jatuhan, sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Nah, di sini saya dapat sedikit menjelaskan tentang apa sih gempa bumi menurut tafsir Al-Misbah dan pandangan tafsir Syekh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.